Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, walaupun di luar hujan, tapi mari kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mari kita antarkan firman Tuhan ini dengan pujian layaklah segala bangsa. Sadar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia Besar dan ajaiblah. besar dan ajaiblah karyamu, adil dan ajaiblah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, Besar dan ajaiblah karyamu. sembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa
Mari kita bersatu dalam doa pembukaan. Ya Tuhan Allah, Allah segala bangsa, Allah yang layak disembah, sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan kami semua. Tuhan, terimalah puji-pujian kami. Terimalah ibadah kami Tuhan, yang kami mulai dari setiap kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, karena kami lakukan hanya untuk Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, puncak dari persembahan atau puji-pujian kami datang ke rumah-Mu untuk bersama-sama memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Supaya itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Supaya Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami boleh hidup dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah ini, sehingga menjadi kekuatan bagi kami di dalam mengarungi setiap hidup yang kami jalani, mengarungi setiap langkah yang kami lakukan Tuhan. Biarlah kami terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sidang kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan dari nyanyian pujian nomor 11. Yang pertama nanti bersama-sama, bait kedua kaum pria, bait ketiga kaum wanita, bait keempat kita bersama-sama lagi. Sembahlah Allah yang Maha Besar. Sembahlah Allah yang Maha Besar, ucapkan syukur dengan bergemat, benteng penolong yang Maha Esa, bertata di surga dengan megahnya. Kaum pria, masyurkanlah kodrat dan rahmatnya, bersalutkan terang di cakrawala, amarahnya nyata di gempa hebat, petir guntur angin topan yang dahsyat. kaum wanita, Ya Allah yang sesudah, perlindunganmu selalu dekat, kepada di langit gunung dan lembah, sehingga manusia penuh bahagia. bersama-sama. Anda kami dan Bapa kami, janji-Mu teguh tak ingkari, kasih-Mu melimpah setia saat, Kau benteng penolong dan juru selamat. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang diambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Sidang masih tetap berdiri, kita akan bacakan bersama-sama. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah,
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amari yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Sidang kami silakan untuk duduk kembali. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Hari ini hari yang ke-11, tentunya kita sudah mengevaluasi apa yang terjadi pada tahun lalu dan apa yang kita rencanakan atau target kita pada tahun ini. Tapi saudara-saudara, apapun rencana kita, apapun target kita, mari kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Ya. Karena kita hanya perlu berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikan atau mengabulkan atau membereskan semua rencana-rencana itu. Mari kita pujikan lagu pujian Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Hatiku percaya punya rencana. Mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa. Kami datang kepadamu Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh menghadap Engkau, kami boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga kami dilayakkan oleh Tuhan Yesus untuk menghadap kepadamu. Terima kasih ya Bapa, oleh karena itu terpujilah nama-Mu yang agung Tuhan, dan terimalah sembah kami, terimalah puji-pujian kami, karena memang Engkaulah Raja kami yang layak kami puja, kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih ya Bapakku, pada kesempatan ini Tuhan, biarlah kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih-Mu yang tiada habis-habisnya di dalam hidup kami, juga atas nafkah dan kesehatan Tuhan berikan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun yang sedang mengalami penyembuhan atau pemulihan dari sakitnya. Kami berdoa untuk Diakon Edi Hermanto, kami berdoa untuk Pak Susanto, kami berdoa untuk Pak Sunario, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, di mana mereka mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, karena Engkaulah memang Allah kami yang luar biasa, ajaib. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga kami tak lupa berdoa Tuhan untuk kaum muda di gereja kami, kaum remaja di gereja kami. Kiranya Tuhan juga memberkati studi mereka, pekerjaan mereka, cita-cita mereka, dan juga Tuhan teman hidup dan pelayanan mereka di tempat-Mu ini. Biarlah Tuhan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan jalan kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang tetap, sehingga mereka boleh bersyukur dan mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa juga kami berdoa untuk para senior kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, menumbuhkan kerohanian mereka dengan baik, kesehatan yang baik, sehingga mereka menjadi teladan bagi kami Tuhan di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Juga tak lupa kami berdoa untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia beserta dengan yayasan-yayasannya yang ada, juga lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Kiranya Tuhan juga memberkati baik organ pimpinan maupun seluruh sivitas yang ada di lembaga masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga lembaga-lembaga ini dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik kepada bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh mengenal Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan menolong supaya bangsa kami boleh bangsa yang bertobat, yang diberkati oleh Tuhan, yang dapat diselamatkan oleh Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, dan bangsa kami menjadi bangsa yang besar, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati juga pemerintahan Kota Cimahi dan Bandung, di mana kami boleh tinggal dan boleh hidup. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapa, sekali lagi terpujilah nama-Mu yang agung, dan ampuni Tuhan atas segala dosa-dosa dan kelemahan kami. Semua doa kami yang kurang sempurna ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Mr. Yono untuk doa syafaatnya.
Saya akan ceritakan suatu rahasia yang besar. Ya. Kadang-kadang kita hidup disibukkan dengan cita-cita atau target pribadi kita. Ya. Mungkin dari muda, dari sekolah, kita sudah mempunyai cita-cita. Ya. Maka sering orang tua menanyakan kepada anak, nanti nak kalau udah besar pengen jadi apa? Ya. Oh saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi insinyur, oh saya pengen jadi pengacara, macam-macam ya. Rahasia yang terbesar adalah kalau kita bisa mengetahui apa rencana Tuhan atas hidup kita. Ya. Karena Tuhan menciptakan kita lengkap dengan rencana-rencananya. Ya. Alangkah konyolnya kalau Tuhan punya rencana kita ke barat, tapi kita jalan ke timur. Ya. Pasti akan banyak masalah. Tuhan akan berusaha untuk mengembalikan kita. Ya. Tapi kalau kita ndablek ya kita malah terbentur terus ya. Jadi kata kuncinya alangkah besarnya anugerahnya kalau kita bisa mengetahui rencana Tuhan atas pribadi kita dari awal. Ya. Bukan setelah kita terperosok, bukan setelah kita terjatuh apa-apa itu akan sakit. Tapi kalau dari awal kita bisa tahu, maka di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu maksudnya ya. Kita harus mencari hadirat Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan, supaya kita mengetahui apa sih rencana Tuhan untuk kita secara pribadi. Karena setiap orang berbeda-beda, ya, nggak sama. Nggak semua Tuhan pengen kamu jadi dokter, kamu jadi insinyur. Tidak, masing-masing punya spesifik tugasnya masing-masing. Itu rahasia yang harus kita pecahkan sepanjang hidup kita. Apa rencana Tuhan untuk hidup kita, ya. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi bahwa Allahku dahsyat, ya. Allah yang maha kuasa, yang luar biasa ini, dan kita perlu sanjung Dia, puji Dia, ya, karena Dia berkuasa atas seluruh bumi ini. Sidang kami undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh semangat Allahku dahsyat. Sanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Ya, sidang kami persilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam persembahan dan perpuluhan. Kali ini akan dilayani oleh keluarga Bapak Herliawan. Kami persilakan. Mari kita memberi persembahan dan perpuluhan sesuai dengan kerelaan kita. Ya. Kami persilakan Bapak Timbul untuk memimpin doa persembahan. Mari bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Kudus, yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, untuk hari-hari yang kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat yang kami terima Tuhan. Dan mengembalikan persembahan perbuatan kami Tuhan. Kiranya berkati, kuduskan, kami menjadi pelayanan di gereja-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan di atas segalanya, haleluya. Amin. Bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu atas padang hijau rata, nyaman rasa di kalbu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Pimpin kami ya Gembala pada jalan yang benar. Jaga kami dari dosa agar tidak tercemar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami oh dengar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami oh dengar. Ya, terima kasih atas persembahan dan perpuluhannya. Biarlah Tuhan saja yang memberkati kita semua. Sebelum kita masuk dalam khotbah yang berjudul beribadah yang benar, kita akan disiapkan dengan persembahan pujian dari Sekolah Minggu Kelas Pemuda. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini kami dari kelas pemuda akan mempersembahkan pujian, dan sebelum itu kami juga mau mengundang bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kelas pemuda dari yang sudah berkuliah hingga bekerja, bisa bergabung tiap minggu di jam 8 pagi. Terima kasih.
izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ya, terima kasih. Kelas sekolah minggu dewasa, kelas sekolah minggu pemuda. Ya. Silahkan bergabung Bapak Ibu, putra putrinya terus didorong, bisa ikut sekolah minggu kelas pemuda. Jadi kita bersyukur gereja kita ada kelas dari anak-anak Indria, ya itu usia TK atau PAUD, lalu kelas Pratama SD kelas 1 sampai kelas 3, ya. Madya kelas 4 sampai kelas 6, ya. Terus tunas muda SMP, kelas remaja SMA, pemuda yang sudah kerja atau kuliah, ya. Dan dewasa pria, wanita dan senior ada.
yang perlu menjadi PR kita, kelas keluarga muda. Ya. Disiapkan ya, Diakon Sridadi, Diakon Wardoyo, ya. Kelas keluarga muda. Karena pergumulan keluarga muda dan keluarga senior itu berbeda. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah di situ PR kita, tantangan gereja kita. Ya. Untuk membuka kelas ya keluarga muda. Ya. Karena keluarga muda ini tantangannya cukup berat. Ya. Dunia kerja, apalagi kalau tambah anak, ya semakin sibuk, gitu ya. Ya, di situ ya itu tantangan kita dalam sekolah minggu. Ya, ketua sekolah minggu, Mbak Priska ya. Iya. Ya. Ya, hari ini kita akan belajar beribadah yang benar. Apa ada toh Pak ibadah yang tidak benar? Nanti kita lihat. Ya. Sehingga di tahun 2026 di sini ibadah kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Ya. Karena ibadah ini satu pilar gereja. Ya. Pilar kedua yaitu kita menjadi murid, dimuridkan melalui komunitas persekutuan-persekutuan, melalui sekolah minggu atau persekutuan yang lain. Dan pilar yang kedua yaitu penginjilan, misi. Ya. Itu harus terus dikumandangkan. Dan pilar yang ketiga di sini ibadah. Semua orang yang sudah percaya Yesus, semua orang yang sudah menjadi murid Yesus harus menyembah Tuhan. Ya, ini 3 pilar yang Alkitab ajarkan bagi gerejanya. Mari kita belajar bagaimana beribadah yang benar. Di dalam Yosua pasal 24 di situ. Mari kita berdoa terlebih dulu. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Dan kami mengundang kuasa Roh Kudus memimpin kami semua. Sehingga apa yang kami lihat, kami dengar hari ini membawa berkat bagi kami. Kuasa-Mu menopang kami. Berfirmanlah Bapa, pakai hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu di sini. Dan kami siap menerima berkat-berkat-Mu. Di dalam kuasa Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Ya, beribadah yang benar. Ya. Seperti apa beribadah yang benar? Ya. Minggu yang lalu kita sudah melihat untuk mengawali tahun 2026. Ya, kita diingatkan untuk rekomitmen lagi. Komitmen ulang lagi. Hal-hal yang indah bersama Tuhan, ya. Penyertaan Tuhan layak kita syukuri. Bagaimana Yosua kemarin mengajak umat Israel sebagai generasi baru yang baru memasuki tanah Kanaan diingatkan. Diajak rekomitmen. Waktu mereka rekomitmen yaitu di Sikem kemarin. Mengingat kebaikan Tuhan. Bisa menduduki tanah Kanaan itu kemurahan Tuhan. Bukan kehebatan strategi perang, kehebatan Yosua, tidak. Tapi kebaikan Tuhan. Juga diingatkan, menolak ilah-ilah lain. Karena negeri Kanaan yang subur makmur itu juga terdiam tinggal bangsa-bangsa yang menyembah ilah-ilah lain. Nah itu sangat menggoda. Karena itu komitmen itu. Menolak ilah-ilah lain. Dan yang ketiga kemarin diingatkan pengikat perjanjian hukum tertulis. Ya, yaitu di batu itu. Supaya apa? Karena manusia itu sering lupa. Tatkala perjanjian itu tertulis, itu menguatkan. Diingatkan kembali. Karena itu rekomitmen. Dan hari ini kita juga lebih spesifik lagi, ya, rekomitmen bangsa Israel, diingatkan lagi bagaimana beribadah yang benar itu. Ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas.
dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Kita akan melihat 3 hal. Seperti apa beribadah yang benar itu? Sebelum kita melihat ibadah yang benar, perhatikan dulu pengertian ibadah. Ya. Orang ibadah sebatas apa? Rutinitas ke gereja. Rutinitas persekutuan A, B, C. Rutinitas berdoa. Rutinitas renungan. Sebatas apa? Kebiasaan. Tapi ibadah, kalau Alkitab menjelaskan ibadah dari bahasa Ibrani yaitu avoda. Itu sinkron dengan Yunani. Bahasa Yunani yaitu latreia. Mempunyai makna pekerjaan budak atau hamba upahan. Itu contohnya di situ. Ya. Bagaimana orang Israel harus bekerja sebagai budak di Mesir. Dan bawah itu gambar. Bagaimana nenek moyang kita menjadi budak atau hamba upahan zaman Belanda. Ya. Harus tunduk, mendapat upah itu seizin kemurahan tuannya. Nah di sini saudara hakikat ibadah. Jadi ibadah tidak sekedar rutinitas kita. Tapi pekerjaan seorang budak yang harus menghamba kepada tuannya. Karena itu beribadah kepada Tuhan, kita harus tunduk, taat, dan penuh hormat kepadanya. Seperti budak, jika tidak tunduk, taat, dan hormat kepada tuannya, lihat gambar itu. Mungkin gaji enggak dikasih. Kalau salah jadi sudah dicambuk. Harus taat, tunduk, dan hormat. Jalannya pun harus, enggak boleh biasa, harus. Karena itu secara sederhana ibadah kepada Tuhan, penyerahan total kepada Tuhan. Kalau Yunaninya yaitu kurios. Kurios Tuhan bisa berarti Tuhan. Ya. Kadang orang kita sudah salah kaprah, ya Allah ya Allah. Padahal kalau Allah layak kita sembah dengan penuh hormat keagungan. Tuhan di situ juga Tuhan. Hidup kita di bawah otoritasnya. Kita harus taat secara total kepada Tuhan. Ingat, apalagi kita orang-orang tebusan. Kita itu sudah saat percaya Yesus, kita bukan milik kita tapi milik Tuhan. Otoritas kita di bawah kuasa Tuhan. Jadi ibadah itu tidak sekedar kita pergi ke gereja, kita berdoa tiap pagi, tidak. Tapi bagaimana kita menundukkan diri kita dalam situasi dan kondisi apapun. Seperti pujian tadi. Saat kesesakan. Ya, tadi juga ada lirik rapnya tadi. Saat kemenangan. Artinya dalam kondisi apapun kita tetap penuh hormat, tunduk kepada otoritas Tuhan. Ngomel pun enggak boleh, ngedumel enggak boleh. Kita penuh penyerahan diri kepada Tuhan seperti prinsip arti ibadah tersebut. Ini harus masuk dulu di dalam pikiran kita. Di dalam wacana kita. Karena itu kalau kita sudah mengerti makna dan arti ibadah yang sesungguhnya di sini, ketundukan kita, ketaatan kita, dan penuh hormat kita kepada Tuhan, terlebih kepada Kristus yang sudah menebus dosa kita. Karena itu kita akan melihat
beribadah yang benar seperti apa? Berdasarkan Yosua 24 ayat 14 tadi. Beribadah yang benar adalah dilakukan dengan takutlah akan Tuhan. Takut itu bukan seperti dikejar-kejar pencuri, perampok, ada ular, ada binatang buas, bukan seperti itu. Takut seperti ini. Yira atau pakat atau Yunaninya phobos. Prinsipnya apa? Mempunyai arti hormat, gentar, kagum, dan kasih kepada Allah yang membawa pada ketaatan dan pengabdian kepadanya. Itu maknanya takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi bagaimana rasa hormat kita, rasa gentar kita, rasa kagum kita, dan kasih kita kepada Allah. Tadi di sekolah minggu Bapak-Bapak, Pak Mister sudah menjelaskan secara gamblang. Bagaimana kekudusan Allah. Musa melihat kekudusan Allah seperti apa? Di semak-semak itu. Enggak bisa melihat. Tuhan kudus, Allah kudus. Ya. Kita menyembah dengan juga penuh hormat, penuh kekudusan dan kefokusan kita. Karena di sini beribadah yang benar, yang benar, takutlah akan Tuhan. Jadi saat kita beribadah, terlebih saat kebersamaan di sini, bagaimana rasa hormat kita? Saat memuji Tuhan sambil main HP gini, gimana? Sambil lihat YouTube gini. Sembahlah Allah, tapi mulutnya sembahlah Allah, tapi di sininya apa? Buka YouTube, buka WA. Penuh hormat itu? Justru di situ mengecewakan Tuhan. Kalau di samping kita banyak ngobrol, diingatkan, kita kusuk dulu ya. Di depan kita banyak ngobrol, bagaimana kita mengingatkan? Tidak mengurangi dia kecewa, juga tidak kita membiarkan, bagaimana? Kan itu di situ penuh rasa hormat, gentar, kagum, mengasihi Tuhan secara otoritas. Saat memuji Allah, bukannya asal-asalan. Saya sangat hormat WBI, PBI, PKMB, ya. Guru-guru sekolah minggu, totalitas latihan persiapan Natal kemarin 1,5 bulan. Ya, bayangkan, nah, waktunya untuk latihan nari, angklung, gitu ya, dance, ya, tim musik, cuma tampil berapa? Enggak ada 5 menit, tapi prosesnya panjang. Pasti Tuhan melihat, mengapresiasi bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda. Prosesnya yang panjang, latihannya yang harus baik, tampilnya cuma 5 menit. Bahkan enggak ada 5 menit. Usaha kerasnya, Tuhan melihat isi hati, menyambut Natal dengan kesungguhan, ingin mempersembahkan yang terbaik. Pasti Tuhan apa? Sangat senang. Seperti Bapak Ibu, tatkala anaknya hormat, salah dia mengaku, teledor dia mengaku, Bapak Ibu pasti apa? Memaafkan, mengasihi. Begitu pula Tuhan. Melihat apa? Rasa hormat kita, pasti Tuhan apresiasi. Kalau kita apa? Beribadah yang benar, gentar, penuh kasih, ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan secara totalitas. Apakah hanya di gereja, Pak? Tidak.
Nah, ini salahnya. Ya toh? Di Gebiauyah ibadah itu di tempat-tempat ibadah. Tapi di luar gereja, di luar tempat ibadah lain, udah. Padahal pengabdian kita kepadanya itu tidak hanya sekedar di tempat ibadah, tapi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih tatkala apa? Kesulitan, tantangan, ancaman itu datang. Apakah kita masih penuh hormat? Takut akan Tuhan, taat kepadanya? Kita lihat 3 pemuda di sini. Sadrak, Mesak, Abednego. Inilah ibadah yang luar biasa. Ketundukan, ketaatan 3 pemuda ini. Dikatakan apa di situ? Bagaimana Raja Nebukadnezar memerintahkan semua rakyat di Babel harus menyembah patung Nebukadnezar. Tapi 3 pemuda itu tidak mau menyembah, semua rakyat tunduk, penuh hormat. Tapi 3 pemuda ini tetap berdiri. Karena dia tahu yang layak dipuji disembah hanya Allah yang hidup, yaitu Allah Abraham, Yakub, dan Allah Yahweh. Karena itu dikatakan apa? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, perhatikan di situ. Dia mengimani Allah bisa melakukan segalanya. Tapi seandainya Allah tidak membuat mujizat, ini 3 komitmen di sini. Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Pemuda-pemuda ini mengabdi secara Allah totalitas. Takut, hormat dalam situasi dan kondisi, terlebih tekanan di sini. Karena saudara, banyak orang Kristen sekarang di sini. Tatkala situasi enggak bersahabat, wah ini kesempatan, ya udah. Saya ngalah dulu enggak apa-apa. Contohnya seperti apa? Bapak harus KTP-nya ganti nama agamanya. Jangan Kristen lagi. Nanti cepat naik pangkatnya. Kalau Bapak enggak cepat ganti, ya udah. Posisinya seperti itu. Bisa-bisa dipindah luar kota. Jauh anak istri. Pilih mana? Itu kan tantangan bapak-bapak, ibu-ibu. Dan tantangan kaum muda dan remaja. Pilih Yesus atau pacarmu. Lihat 3 pemuda ini. Seandainya enggak ada mujizat pun, enggak ada berkat pun, enggak ada pertolongan Tuhan pun, dia tetap komitmen seperti itu. Endingnya apa Bapak Ibu? Allah diam mendengar doa, komitmen, iman 3 pemuda ini. Allah kita enggak tidur, Allah melihat komitmen yang luar biasa ini. Akhirnya apa? Api yang 7 kali lipat panasnya itu, Allah mengutus malaikatnya. Akhirnya Nebukadnezar mengenal Allah Sadrak, Mesak, Abednego, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Nah saudara, ya, beribadah yang benar adalah takut akan Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap taat. Pengabdian kita, totalitas kita kepada. Kalau ada tantangan sedikit aja, hujan, sekolah minggu libur dulu. Gimana Bapak Ibu? Hujan. Gimana? Enaknya tidur dan makan gitu Pak Parjo ya. Ya Pak Kasiman ya. Pak Kasiman sudah jalan dari rumah ke gereja tadi. Ya. Plus Pak berkata.
Jadi di sini ada penuh hormat dan rasa takut kepada Tuhan. Hai kaum muda, seandainya Anda diperhadapkan seperti Sadrak, Mesak, Daniel, pilih Yesus atau pacarmu, gimana? Hah? Surga diganti dunia. Ini tantangan saudara. Inilah ibadah. Tidak sekedar kebiasaan kita minggu ke gereja, tidak. Tapi totalitas hidup kita. Kita, negara Indonesia disebut negara yang sangat religius. Tapi korupsinya juga, masuk 3 besar di dunia. Karena apa? Memahami ibadah hanya di tempat ibadah saja. Di sini. Totalitas ketaatan kita, Tuhan minta. Itu ibadah yang benar. Yang kedua, bagaimana beribadah yang benar selain takut akan Tuhan? Harus dengan tulus ikhlas. Ya. Perhatikan di situ. Tulus ikhlas itu Ibraninya tamin. Ya, bisa diartikan rela, sungguh-sungguh, jujur, dan penuh penyerahan. Ketulusan kita berbakti kepada Tuhan terlihat dari sikap dan tindakan-tindakan kita. Perhatikan di situ. Beribadah yang benar, tulus dan ikhlas. Kalau kita sudah bertahun-tahun ikut Yesus, ke gereja dengan terpaksa lah di situ saudara. Seperti renungan jam doa Pak Tri kemarin. Ya. Masih ingat? Yang bergabung renungan jam doa kemarin? Ada 4 ya, evaluasi. Ya, evaluasi. Tahun kemarin yang enggak betul, yang betul dievaluasi. Yang memberi semangat, yang mematahkan semangat, dievaluasi. Ya, kalau ibadah kita enggak betul, enggak tulus dan ikhlas, dievaluasi. Yang kedua apa kemarin? Planning, ada rencana dalam hidup kita. Harus ada rencana. Gereja kita akan menyusun program. Ya. Dan awal April akan di-RUG-kan. Harus ada planning, enggak asal jalan. Ya. Selain evaluasi, planning, pembaharuan batin. Ini perlu. Pembaharuan batin kita. Ya. Yang tahun lalu pendendam, pembenci, iri, bagaimana batin kita diperbarui. Menjadi batin yang baru. Dulu kalau ke gereja itu enggak tulus, enggak ikhlas. Dipaksa orang tuanya. Tapi sekarang batinku, pagi sudah siap-siap. Berbeda saudara. Yang keempat kemarin apa? Masih ingat? Apa? Yaitu apa? Menghargai waktu. Tahun kemarin waktu itu kita buang. Ya. Kita buang. Banyak nonton TV. Tapi waktu itu enggak untuk membangun kita. Bagaimana tahun ini waktu itu kita manfaatkan dengan baik. Seperti orang barat ya. Time is money. Waktu itu adalah uang. Waktu itu sangat berharga. Jangan disia-siakan. Dan yang terakhir kemarin apa? Iman. Kondisi apapun, kalau iman kita enggak kuat, enggak tangguh saudara, ya itu tadi. Ya. Orang bisa berpaling atau meninggalkan Tuhan Yesus. Mari di sini yang kedua, ibadah yang benar harus
tulus ikhlas. Dikatakan ketulusan kita berbakti atau beribadah kepada Tuhan terlihat dari sikap dan tindakan-tindakan kita. Tidak hanya sikap dan tindakan saudara, dari senyum saja terlihat. Senyum Pak Tobing saat singer tadi gimana? Tulus atau ikhlas? Senyum Pak Timbul tadi? Senyum Pak Tri tadi? Atau yang tim musik tadi? Kalau orang ahlinya bisa menganalisa. Karena kita enggak belajar itulah di sini. Lihat, ya. Saya lihat beberapa sumber, 2 di sini ternyata sama ya. Ini menurut para ahli. Di situ. Seorang yang tersenyum palsu, enggak tulus, itu apa? Biasanya akan membentuk garis kerutan pada bibir. Sedangkan yang tulus terdapat kerutan di bawah sudut mata. Susah ya karena nggak ada ilmu seperti itu, tapi kalau orang belajar, seorang psikolog, nyata ya, ahli melihat ya wajah seseorang di sini. Ini senyum yang bohong, ya, senyum yang tulus di situ. Ya. Juga di situ, ya, seorang yang tersenyum palsu biasanya akan membentuk garis kerutan pada bibir. Gimana ya? Coba Bu Rina, kasih contoh Bu Rina. Senyum yang palsu, yang susah ya, kerutan pada bibir. Padahal bibirnya lagi sariawan Bu Resti ya. Kerutan pada bibir. Gimana ya? Tapi senyum yang tulus terdapat kerutan di sudut mata. Bayangkan yang susah-susah dianalisa di sini aja bisa dideteksi. Apalagi tindakan-tindakan tadi. Mungkin kalau pas main gitar karena enggak tulus mainnya, mendominasi. Diki tadi mendominasi enggak, Dik? Ya, di situ. Sudah supaya pokoknya kelihatan. Gitu ya. Nah di situ ya, menunjukkan dirinya. Ini aja yang senyum aja bisa dianalisa Bapak Ibu. Mana senyum yang tulus Bu Sis? Mana senyum yang tidak tulus Bu Erni? Ya. Dan lebih nyata nanti terlihat dari sikapnya. Mana orang ini yang bersyukur dengan tulus, mana orang ini yang mengucap syukur tidak tulus. Mana yang ada pamrihnya, mana yang tidak ada pamrihnya. Mana yang ada udang di balik? Iya, bakwan, ternyata ya. Ya. Udang di balik bakwan atau udang di balik rempeyek. Itu akan terlihat. Dari senyum aja terlihat. Kalau saya nggak bisa ini, tulus ikhlas mana? Tapi ilmu membuktikan. Ya, kalau matanya berkerut itu katanya senyumnya tulus. Kalau bibirnya yang berkerut itu senyumnya enggak tulus. Ya. Silakan tersenyum Bu Buti, Mas Eben, terlihat ketulusannya dari sini. Iya. Kita lihat bangsa Israel. Ibadahnya cuma di bibir, lihat di situ. Ya. Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, bayangkan. Dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Seperti saudara-saudara kita di luar ya. Oh, kalau hafal gitu, pahalanya luar biasa. Karena itu mengejar hafalan, meskipun nggak tahu artinya. Ya, hafalan di situ. Ini bangsa Israel ditegur Allah. Kamu memujiku hanya di bibir, tapi hatimu jauh dariku.
Kita lihat saudara, ibadah yang tidak betul, hanya lafalan saja. Yang terakhir, selain penuh hormat dan takut akan Tuhan dan tulus ikhlas, harus dengan setia. Ya. Emet, setia dalam 3 hal di sini ya. Ibadah dengan komitmen, ibadah dengan tekun atau terus menerus, dan ibadah yang menjadi gaya hidup. Ya. Jadi kesetiaan diawali dari sebuah komitmen atau keputusan yang kuat. Komitmen adalah sebuah penyerahan secara totalitas. Jadi sebelum kita menyatakan setia saudara, lihat komitmennya. Kalau komitmennya betul-betul setengah hati saudara, pasti di tengah jalan akan ambiar komitmennya. Tentu di sini beribadah yang benar selain takut, tulus dan harus setia. Setia di sini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus, dan itu sebagai gaya hidup. Wah, ini sedang hujan, libur dulu Pak Pendeta, libur dulu sekolah minggu. Oh, tetanggaku baru punya hajat, kanan kiriku libur dulu ibadah pendeta, libur dulu. Minggu depan nih, tetangga saya ada meninggal Pak Pendeta, libur dulu, ibadah libur dulu. Minggu berikutnya encoknya sakit. Libur dulu, pendeta libur dulu. Terus kapan? Ya. Kalau tetangga punya hajat, saya ke gereja dulu. Itu gentleman. Saya sekolah minggu dulu, gentleman. Itu Tuhan sangat melihat isi hati itu. Tuhan sangat respect dengan orang-orang seperti itu. Sekecil apapun, mana yang prioritas, mana yang skala tidak prioritas. Mana yang bisa diundur, mana yang bisa ditunda. Terlihat dari sikap hati kita. So, Sabtu, Jumat sudah WBI. Sabtu sudah WBI, Minggu absen dulu. Ada orang yang berpikiran gitu. Sabtu sudah ada PBI, WBI, Minggu absen dulu. Padahal sehat, padahal di rumah ya diam. Ada orang yang komitmen seperti itu. Nah di sini saudara, komitmen itu mengawali seseorang untuk setia. Dan Tuhan itu melihat apa? Hati tadi ingat. Tuhan tahu isi hati kita. Dan itu ada ayat firman Tuhan, selidikilah Tuhan. Apakah aku betul-betul mengasihi? Apakah aku betul-betul tulus mengikut Engkau? Di sini saudara, kesetiaan penting. Tidak hanya beribadah, tidak hanya membangun keluarga. Karena apa? Hidup kita itu sudah otoritas Tuhan. Sudah milik Tuhan. Mari kita bangun untuk ibadah yang betul di hadapannya. Seperti komitmen Yosua. Dia menantang umat Allah di Sikem ya. Sebelum umat Allah itu rekomitmen ulang, ya, Yosua menantang. Silahkan pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tapi Yosua katakan apa? Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi kesetiaan itu dimulai dari apa? Komitmen saudara. Seperti membangun keluarga. Jika tidak diawali dengan komitmen, kesetiaan itu mudah luntur. Karena itu Yosua tadi mencatat komitmen umat Israel di batu tulis tadi.
mengingatkan. Ini penting. Ya, ditantang umat di sini. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Silahkan engkau beribadah kepada ilah-ilah lain. Dan engkau akan menuai apa yang engkau lakukan. Di sini. Bagaimana sengsaranya nenek moyang Israel. Ini generasi baru saudara yang ditantang Yosua di sini. Generasi baru. Orang-orang baru yang masih Kanaan. Supaya mindsetnya baru, semangatnya baru. Karena generasi lama sudah Allah tumpas di padang gurun sebelum masuk tanah Kanaan. Jadi para orang tuanya atau nenek moyangnya sudah ditumpas. Masih ingat kemarin berapa jumlah orang Israel yang masuk tanah Kanaan? Kalau laki-laki saja kurang lebih 1 juta. Kalau plus perempuan dan anak-anak kurang lebih 2 juta. Sama seperti penduduk kota Bandung tahun kemarin. Kurang lebih 2 juta. Di sini ditantang. Pilih ibadah kepada Allah atau kepada ilah-ilah lain. Yosua mengajak umat Israel beribadah yang benar. Takut akan Tuhan. Lakukan dengan tulus, ikhlas, dan lakukan dengan setia. Seperti firman Tuhan di sini. Kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, yaitu apa? Persembahan tubuh kita. Ingat, tubuh kita itu sudah milik Kristus. Di sekolah minggu tadi, sekilas juga dibicarakan Pak Tri tadi. Umat itu, bejat dulu, baru sadar. Itu bisa dikatakan, apakah bisa dikatakan? Berhenti merokok dulu sebelum rusak paru-paru kita? Karena itu Yesaya tadi berbalik 180 derajat seperti Yunus. Yesaya melihat umat yang bobrok, ibadahnya yang hanya di bibir saja itu. Melihat situasi itu Yesaya langsung yes, ya Pak Mister ya. Yesaya, yes, utus saya. Yes, saya. Kan itu Yesaya bisa dikatakan, yes, utus saya. Beda dengan Yunus, lari dulu. Tapi setelah masuk perut ikan 3 hari 3 malam, Yunus sadar. Apakah seperti itu? Umumnya manusia seperti itu. Kalau sudah terpuruk baru sadar. Ya puji Tuhan seperti itu. Tapi baru terpuruk, tidak sadar-sadar juga banyak. Misalkan, Bu Eni sudah mendoakan anaknya mencari kerjaan, diajak ke gereja mau, enggak setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, belum mau ya Bu Erni. Sebagai seorang ibu gimana? Kalau enggak total penyerahan pada Tuhan ya stres. Suruh cari kerja enggak mau. Diajak ke gereja enggak mau. Harus maunya apa? Itu enggak setahun 2 tahun. Ya. Di sini saudara, persembahkanlah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita yang sejati. Seperti Yosua, mari kita ibadah dengan takut akan Tuhan. Beribadah dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Dan setia yang terus menerus. Karena itu akan mendatangkan keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar.
Ya. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup saudara memberi keuntungan besar. Saya bisa ketemu saudara-saudara di gereja. Meskipun seminggu sekali boleh menyembah bersama-sama. Kalau bersekutu boleh saling menguatkan, enggak menghakimi, enggak menghujat. Itu berkat. Saya sudah mendengarkan kesaksian dia, pujian dia, sangat memberkati, indah, itu berkat. Kalau setiap ibadah kita melihat berkat secara fisik, secara materi ya kecewa. Lihat di sini. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bisa bernapas, bisa pergi ke gereja, itu kan sehat kita. Berkat yang besar. Bisa ketemu saudara-saudara, bisa memuji bersama-sama, terlebih bisa melayani Tuhan hari ini. Itu berkat yang luar biasa. Karena itu, mari kita imani di sini ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Tapi kalau ibadah mau datang dulu, ada Yudika, mau kesaksian, mau nyanyi di GBI Cimahi, gereja penuh. Motivasinya melihat siapa? Judika. Bukan datang dengan tulus, ikhlas kepada Yesus. Melihat artis itu. Apalagi ada mu'alaf yang baru bertobat kesaksian di gereja X. Berbondong-bondong. Motivasinya tidak ke Yesus. Akan kecewa, enggak mendatangkan berkat, saudara. Karena itu mari, fokus ibadah kita kepada Yesus, karena akan membawa keuntungan besar. Buktinya apa, Pak? Terakhir ini. Lihat Bapak Ibu, tulisan ini saya ambil di buku khusus keluarga ya. Kita lihat, Jonathan Edward. Itu seorang yang takut akan Tuhan. Seorang pengkhotbah abad 18 ya di Amerika sana. Ini dibandingkan dengan Mac, apa ya bacanya Jukes ya, Jukes ya. Itu seorang pemabuk dan sebagainya. Pak Mac di sini mempunyai 1026 keturunan. Jonathan itu mempunyai 729 keturunan. Bisa lihat Bapak Ibu. Ya. Bagaimana di sini ya. Jonathan Edward keturunannya yang cuma 700 sekian itu 13 orang sebagai pemimpin perguruan tinggi. Ya. 65 sebagai profesor di perguruan tinggi. Ya. 75 militer ya, tentara. 80 sebagai pelayan publik, 60 pengarang ya. 60 orang sebagai dokter ya, 30 sebagai hakim, 100 sebagai pelayan atau pendeta-pendeta ya, 100 banyak keturunannya sebagai lawyer ya, pengacara, dan 3 orang sebagai senator, senat Amerika, dan seorang wakil presiden Amerika. Beda dengan Pak Mac di sini ya, bayangkan. 310 keturunannya mati miskin. Terus di dunia miskin menderita, di sana semakin menderita. 150 tindak kriminal, terlibat kriminal ya. 7 ya pembunuh ya. 100 peminum-minum keras ya. Ya 190 banyak terlibat prostitusi. Ini apa yang perlu bisa kita tarik pelajaran apa? Kalau kepala keluarga, orang tua beribadah yang benar, mengarahkan anaknya beribadah yang benar, keturunannya bisa lihat Jonathan Edward di sini. Ini janji Tuhan. Kalau ibadah itu diresai dengan rasa cukup dan dilakukan dengan penuh hormat, penuh ikhlas, dan penuh kesetiaan di sini saudara.
Tapi kalau beribadah tidak disertai dengan hormat, takut akan Tuhan, ketulusan kepada Tuhan, dan kesetiaan, totalitas kepada Tuhan, saudara, ibadah hanya sebatas apa? Tradisi saja. Tapi kalau ibadah kita betul-betul dilakukan dengan komitmen yang betul, penuh hormat, rasa takut. Karena itu mari ya para orang tua, tahun 2026 mendorong keluarga kita semakin menghormati Tuhan. Kaum muda kalau minggu bagaimana mempersiapkan? Sabtunya itu bisa kita bagi waktu dengan baik. Mana kita bisa membedakan prioritas dan skala yang lebih prioritas mana? Kalau komitmen kita betul, Tuhan membaca isi hati kita. Dan Tuhan sangat apresiasi itu. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Tuhan melihat isi hati kita. Tuhan gak pernah bohong, lihat ini keturunannya di sini. Seperti firman Tuhan ya, Mazmur 128 ayat 7, keturunannya akan diberkati. Kalau kita membangun di sini, orang-orang yang komitmen beribadah kepada Tuhan, janjinya nyata. Tapi kalau kita beribadah hanya di bibir saja, hati tidak sampai tertuju kepada Yesus, mari itu kita evaluasi. Tahun 2026 ini ibadah kita semakin baik, semakin berkenan. Pelayanan kita semakin totalitas. Yang tahun kemarin baru setengah-setengah. Kalau ke gereja dicerewetin dulu, dimarahin dulu. Yuk tahun ini motivasi kita lebih baik. Tahun kemarin belum ada sesuatu yang belum dipersembahkan, betul, padahal punya suara baik, main alat musik baik, punya pengalaman yang indah. Mari berbagi. Berbagi. Sehingga nama Yesus dimuliakan dan kita saling memberkati. Karena itu janji Tuhan sangat jelas dan nyata. Mari Bapak Ibu, kita beribadah kepada Tuhan yang benar. Dengan takut akan Dia, hormat dengan Dia. Kalau saat ibadah, MC bisa menyatakan silent, matikan HP, matikan. Ya, itu tanda kita menghargai Tuhan, juga menghargai kanan kiri kita. Bayangkan, kalau Anda temannya sedang berdoa, sedang memuji Tuhan, HP Anda dipolke suaranya. Ada telepon, 5 menit lagi ada telepon, bagaimana? Kanan kiri terganggu. Ya. Pasti orang yang nelpon, boh, jam 9:30 sampai jam maksimal jam 11. Wah lagi ibadah, tahu mereka. Kadang aja kita yang nggak mau tahu. Sudah takut dulu, oh nanti gini, tahu. Mari kita menghargai Tuhan lebih, hormat Tuhan lebih, saudara. Tuhan sudah luar biasa berkatnya bagi kita. Keluarga Bapak Ibu, keluarga kita semua. Penyertaannya sungguh luar biasa. Untuk tahun ini kita beribadah kepadanya dengan penuh hormat, dengan tulus ikhlas dan kesetiaan. Dan mari kita juga saling membangun seperti itu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan penuh hormat datang kepadanya. Dengan penyerahan diri kita. Sehingga ibadah pada saat ini betul-betul sikap kita, hati kita, pikiran kita memuliakan Tuhan.
Dan tatkala kita mempersembahkan tubuh kita, Tuhan sedang melawat kita. Dan saat firman Tuhan berbicara, Bapak Ibu menerima dengan sukacita dan mengimaninya berkat yang luar biasa. Mari kita datang kepadanya dengan penyerahan. Ini Bapa kami umat-Mu. Ini Bapa keluarga kami. Terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Bagaimana beribadah yang benar di hadapan Engkau. Tidak sekedar rutinitas di gereja, tapi realitas dalam kehidupan kami. Bagaimana kami penuh hormat akan Engkau. Bagaimana setiap hal kami lakukan dengan rasa tulus ikhlas dan penuh komitmen dengan setia. Ajari Tuhan. Mungkin banyak kekurangan dalam beribadah kami, dalam sikap hidup kami tahun 2025. Hari ini kami boleh membangun kembali beribadah yang semakin memuliakan Engkau, menyukakan Engkau. Bapa yang Maha Baik, kami sadar hidup kami bukan milik kami lagi, tapi milik Engkau. Biarlah peribadatan kami, hidup kami Tuhan, semakin berkenan kepada Engkau. Karena itulah kerinduan Engkau. Kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Engkau. Tidak hanya di bibir kami, tapi di hati, di pikiran kami. Terlebih ibadah nyata kami dalam setiap aspek kehidupan ini. Bapa yang penuh kasih, berkatilah Tuhan jemaat-Mu hari ini yang terus mempunyai komitmen, kekuatan di dalam Engkau. Engkau akan hadir, Engkau akan melawat mereka. Berkatilah Tuhan segala rencana-rencana kami tahun 2026. Baik karir kami, maupun pekerjaan kami, maupun pelayanan kami, maupun studi kami. Berkati setiap orang tua yang sudah berjerih payah bekerja mencari nafkah, sehingga putra-putrinya bisa melanjutkan studinya. Berkatilah Tuhan, kesetiaan kaum muda remaja semakin mengerti kehendak-Mu. Saat pilihan-pilihan yang sulit di tengah-tengah hidupnya anak-anak kami kaum muda, ya Roh Kudus, mereka penuh hormat, takut akan Engkau, dan minta hikmat-Mu. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, tidak mengecewakan Engkau. Bapa yang penuh kasih, mungkin dalam mengawali tahun ini, berikan hati penuh sukacita, semangat dan perencanaan yang matang. Sehingga kami bisa mengevaluasi, mengukur apa kekuatan kami di tahun 2025, apa kelemahan kami. Sehingga membuat evaluasi kami tahun 2026 ini lebih sungguh-sungguh, lebih mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan syukur dan doa ini di dalam kuasa Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabarannya sebentar. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, persekutuan doa besok Rabu 14 Januari jam 7 sampai 8 malam. Firman Tuhan dilayani Saudara Rahman Pandapotan. Silakan Bapak Ibu boleh bergabung untuk persekutuan doa di gereja kita tiap Rabu malam secara online. Lanjut. Ya, petugas ibadah minggu 18 Januari bisa dilihat ya, PKMB yang melayani
Untuk sementara tidak ada perubahan, latihan hari Sabtu jam 6 sore. Ya. Lanjut. Ya. Yang ulang tahun minggu kedua di sini tidak ada ya. Tapi mengingatkan guru-guru sekolah minggu setelah ibadah ini kumpul dulu. Gitu Mbak Priska ya. Ada hal yang akan dibahas berkenaan dengan materi sekolah minggu yang baru tahun ini. Ya, ya, kita sepakati, kita bisa berkumpul kapan, ya, silakan ya. Guru-guru sekolah minggu setelah ibadah ini kumpul sebentar. Ya. Di samping atau di gereja? Di gereja, gitu ya, guru-guru sekolah minggu. Berikutnya, saya menginformasikan lagi Bapak Ibu, mewakili gereja, panitia perancang, ya, pengurus gereja mengucapkan terima kasih untuk persembahan dan perpuluhannya. Yang selama tahun 2025 Bapak Ibu sudah mengembalikan 1/10 milik Tuhan dan persembahan syukur lainnya. Ya. Doa kami pengurus, ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Yang belum mari ya, kita ambil 1/10 kita kembalikan milik Tuhan. Itu ada nomor kantong perpuluhan yang baru di belakang ya. Jika belum tertulis bisa japri ke saya. Ya, itu bentuk syukur kita bagaimana Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi terima kasih. Ya. Terima kasih ya keluarga Pak Tri, keluarga besar Uti, keluarga besar Pak Mister dan teman-teman gitu ya. Yang sudah ambil bagian perpuluhan maupun persembahan-persembahan khusus lainnya. Tuhan memberkati anak-anak kita yang kerja di luar kota ya, tapi masih peduli dengan gereja kita. Itu berkat tersendiri. Ya. Sekali lagi, silakan itu ada kantong perpuluhan yang baru, ya, yang belum sudah bekerja, belum diinfo bisa japri ke saya. Itu aja. Ada lagi tambahan pengumuman? Di mimbar ada info tamu yang baru pertama kali datang ibadah hari ini. Mana ya? Iya, Mbak Warsi. Silakan berdiri, Mbak. Ya, silakan perkenalkan. Terima kasih Ibu Warsi. Ini Mama Cindy tadi ya? Oh iya, terima kasih ya. Jadi ini tetangga Pak Martin, betul ya Pak Martin? Ya, Bu Martin ya? Iya, ya. Yang putrinya sudah setia ya sekolah minggu kelas Tunas Muda. Terima kasih Bu Warsi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, mari kita semua berdiri, kita tutup dengan doa berkat ibadah kita hari ini. Nanti setelah itu kita memuji Tuhan yang besar, rapnya saja. Mari kita mohon berkat kepadanya. Kepada Allah Tritunggal, Allah yang esa, Allah yang kami sembah, kami puja, Allah Bapa, pencipta alam semesta, dan Allah Anak di dalam Yesus Kristus, yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Dan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai, menguatkan, membimbing kami. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Hidup kami hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Kita aminkan Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya.
sekali lagi dengan penuh semangat kita hadir kepada Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.